Bitcoin akan mencapai all-time high baru, Solana juga melihat pertumbuhan di ekosistem meme mereka, dan bahkan Ethereum tampaknya bullish. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan musim altcoin? Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover, dan hari ini kita akan melihat beberapa proyek menjanjikan yang perlu kita pantau sebelum altcoin season dimulai. Jadi ayo semuanya cepat merapat karena kalian tidak mau ketinggalan kesempatan untuk menghasilkan untung sebelum kita masuk ke altcoin season. Yang pertama, proyek favorit para kriptosias Indonesia, Meme Coin, salah satu sektor kripto yang paling menarik banyak perhatian saat ini dengan beberapa nama token yang sudah terkenal seperti Doge, PP, dan SHIB. Setiap hari Meme Coin baru terus muncul dan kecuali kriptosias menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari di Twitter dan Telegram, kriptosias mungkin akan kehilangan kesempatan ini. Karena itu, kita akan membahas beberapa Meme Coin lama yang menurut kami masih berpotensi berkinerja baik di altcoin season. Doge sudah ada selama bertahun-tahun dan baru benar-benar mulai dianggap serius di tahun 2021 setelah Elon Musk menunjukkan ketertarikannya terhadap token tersebut. Pada puncaknya di tahun 2021, Doge diperdagangkan di harga 70 sen dan menjadi berita utama di mana-mana. Pada puncaknya, Doge diperdagangkan lebih dari 10 miliar dolar per hari dan tersedia untuk diperdagangkan di hampir semua bursa. Semua orang tahu tentang token Doge dan ini penting kalau token tersebut berusaha mencoba kembali ke all-time high lagi. Kalau Bitcoin emas digital, Doge adalah perak digital. PP dan SHIB tergolong baru dibandingkan dengan Doge. Dengan valuasi yang lebih rendah dan branding yang lebih unik, keduanya bisa jadi lebih menarik untuk para pedagang kripto baru, terutama PP dengan branding yang mengambil inspirasi dari internet memes. PP dan SHIB keduanya adalah token di Ethereum yang juga membuatnya cocok bagi para pengguna yang ingin berdagang on-chain, sementara Doge memiliki chainnya sendiri yang membuat perdagangan di DEX sedikit lebih sulit. Tapi ketiga token ini adalah meme coin yang paling berharga dan bisa menjadi titik masuk pertama untuk para pedagang kripto baru. Sementara di DeFi, kita memiliki beberapa proyek baru dan juga lama yang menurut kami perlu dipantau. Di ekosistem Base, dua proyek dianggap sangat penting dan terus menerima promosi dari tim Base. Dan mereka adalah Moonwell dan Aerodrome. Moonwell adalah protokol peminjaman yang sudah sering kita bicarakan di channel ini. Awalnya diluncurkan di Moonbeam, Moonwell diluncurkan di Base pada fase peluncuran awal dan terus berkembang sejak saat itu menyalip pemain besar seperti Aave dan Compound untuk menjadi protokol peminjaman nomor 1 di Base. Token mereka Well bahkan sudah berhasil masuk ke listing di Coinbase juga. Aerodrome ada di posisi yang sama, menjadi DEX awal di Base yang telah muncul sebagai DEX teratas mengalahkan Uniswap. Dan seperti Moonwell, token Aerodrome Aero juga sudah masuk ke listing di Coinbase. Kalau Base Network terus bertumbuh, kita mungkin bisa melihat kedua Moonwell dan Aerodrome terus naik. Pada saat penulisan, Base adalah chain terbesar ke-6 menurut TVL, tepat di bawah Arbitrum dan bisa aja menyalipnya dalam beberapa hari ke depan. Melihat ekosistem Ethereum lainnya, kita juga tidak bisa mengabaikan Aave dan Uniswap, dua proyek terbesar dalam kripto yang mendominasi ekosistem pinjaman dan DEX di Ethereum dan layer 2-nya. Aave ada di posisi yang menarik, menjadi proyek kripto terbesar berdasarkan TVL dengan lebih dari 23 miliar dolar dalam TVL, dan dengan peningkatan TVL ini menghasilkan beberapa keuntungan yang lumayan untuk protokol tersebut. Ada rumor kalau mereka mungkin mulai menggunakan keuntungan ini untuk membeli kembali token atau mendistribusikan keuntungan kepada para pemegang token. Karena TVL mereka terus meningkat, ini hanyalah keuntungan tambahan untuk Aave. Kemudian ada Uniswap, proyek lain dengan TVL besar, keuntungan besar, dan pembaruan besar di roadmap mereka dengan peluncuran Unichain L2 yang akan datang di akhir tahun ini. Pemegang token Uni akhirnya akan bisa staking token mereka dan mendapatkan sebagian dari keuntungan dari bursa. Dengan lebih banyak aktivitas perdagangan di chain dan bukan di bursa terpusat, DEX seperti Uniswap bisa mendapat keuntungan besar, terutama kalau ada peningkatan volume perdagangan dari altcoin season. Sementara DEX lain yang mungkin belakangan ini dilupakan adalah DYDX. Dulunya merupakan salah satu DEX yang menawarkan perdagangan leverage, pangsa pasar DYDX terus menurun karena semakin banyak DEX yang diluncurkan dan pesaing seperti Hyperliquid hadir dengan produk yang menarik dan antusiasme terhadap token mereka pun terus meningkat. Namun, DYDX masih terus berkembang dan beberapa minggu yang lalu, CEO mereka Antonio Giuliano kembali ke proyek tersebut. Baru awal minggu ini, ia memecat 35% dari tim saat ini untuk kembali ke mode startup. Mungkin kita sudah sadar kalau di list kita untuk altcoin season kali ini, hampir rata-rata semuanya token yang lama. Kenapa? Karena tim-tim yang biasanya melihat keuntungan di pasar yang sedang naik daun bukanlah tim-tim baru dengan token baru mereka. Melihat kondisi di beberapa tahun terakhir, biasanya token baru hanya turun karena token para investor dan anggota tim akhirnya di-unlock di tahun-tahun pertama peluncuran proyek. Dan seringkali proyek baru melihat penjualan token dalam jumlah besar setelah unlocking ini. Tapi bagaimana pendapat kita tentang proyek-proyek yang sudah kita bahas tadi? Apa ada token yang kalian pegang?
Atau ada project lain yang menurut Cryptosias perlu diperhatikan? Tulis pendapat kalian di kolom komen atau ayo ikut berdiskusi dengan Cryptosias lainnya di Discord Crypto World ID, di mana kita sekarang sedang melakukan berbagai giveaway event di sana. Dan kita akan ada sesi Kongko bersama setiap hari Kamis untuk membahas berita terbaru dan juga memilih pemenang beruntung. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. Jam Cryptosias!